Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tutut Husniah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya yang berjudul Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme, karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi, hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai pelanggaran tempat umat beribadah beragama. Masih ingatkah kita, hadirin, peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang saat sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran yang katanya mengutamakan keberagaman tapi nyatanya mencuri persatuan? Betul, hadirin. Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin, dengan landasan Al-Quran, Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم صدق الله العظيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan mereka, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkannya agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan. Dari akar kata inilah kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton.
moderasi umat beragama yang berada di posisi tengah, tidak condong ke kiri maupun condong ke kanan. Dalam konteks Islam wasatiyah, pemahaman ini pada dasarnya juga mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada upaya untuk mengatur kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam menjadi hal amat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Dengan pemahaman Islam yang seimbang, seseorang tidak akan condong pada suasana batin keimanan yang emosional karena ia akan dikendalikan oleh sikap dan pemahaman keagamaannya yang berlebihan. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan melalui ekspresi kemarahan, ekspresi marah akan mudah ditebak bahwa seseorang telah dikuasai oleh hawa nafsu dan amarahnya. Konsekuensinya, karakter seperti ini kemudian membuat seseorang kurang bijaksana dalam bersikap dan bertindak, terutama kepada golongan yang dianggap berbeda. Untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, kita bisa menggunakan pendekatan moderasi beragama. Oleh karena itu, ada 4 indikator moderasi beragama untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini, indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya, Islam tidak hanya terkait dengan intraagama, namun juga terkait dengan sosial maupun politik. Yang ketiga adalah anti radikalisme dan kekerasan. Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Ajaran agama, terutama Islam pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaannya yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap budaya lokal dan tradisi dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Inilah kiranya 4 indikator moderasi beragama yang dapat mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, tempat penyerangan umat ibadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendator Resi Aditya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama.
Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan lisu, sensu, dan sensoinya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai. Untuk sampailah pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami tutup, izinkan kami membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Rhoma Irama. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Demikian dan sekian. Pergi ke pasar membeli bakmi, bakmi dimakan hati pun bahagia. Salam undur diri dari kami untuk Dewan Juri dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.